Halo semua kawan-kawan investor retail. Kali ini kita berjumpa di segmen membaca laporan keuangan ya. Laporan keuangan yang akan saya baca adalah PT Agung Podomoro Land Tbk ya, dengan kode emiten APLN. Ini semua sudah ada di aplikasi kawan-kawan masing-masing karena saya download di webnya IDX. Kawan-kawan bisa download juga di sana ya. Ini khusus untuk yang belum sempat membaca ya. Yang sudah sempat membaca, silakan video ini di skip aja. Oke, saya mulai. Ini saya dapatnya di laporan keuangan terakhirnya itu per Maret 2023. Dimulai dengan informasi mengenai anak perusahaan perseroan ya. Jadi, anak perusahaan perseroannya itu adalah yang pertama itu PT Podomoro Bangun Abadi. Lokasinya di Jakarta, kegiatan usahanya properti, kepemilikannya 99,98% ya. Saya nggak akan rinci semua karena banyak banget ya. Jadi ada PT Putra Adi Prima, PT Pesona Gerbang Karawang. Kegiatan usahanya semuanya ini saya lihat rata-rata berkaitan dengan properti ya. Ada apartemen, ada pemilik dan pengelola hotel. Oh, ini ada PT Bali Perkasa Sukses. Ternyata miliknya Agung Podomoro Land ya. Ada berapa ini ya, supaya tidak banyak menyita waktu membaca ini saja. Ada 40 kawan-kawan ternyata. Ada 40 anak perusahaan. Banyak banget ya. Yang semuanya bergerak, hampir semua bergerak di bidang properti ya, baik itu pembangunan dan pengelolaan propertinya. Kita masuk ke ini general information dulu. Nama entitasnya PT Agung Podomoro Land. Kode entitas APLN ya. Industri utama entitas properti. Kemudian laporan yang berakhir per 31 Maret 2023. Data yang ditampilkan dalam ribuan ya. Berarti nolnya ditambah 3 nih semua. Kita mulai dari perbandingan dari 31 Desember 2022 dan 31 Maret 2023 ya. Ini bukan apple to apple, bukan pembanding sebenarnya ya. Saya akan bacakan yang terakhir aja ya. Yang kuartal 1 2023 di bagian kiri. Itu ada kas dan setara kasnya di 922 miliar. Artinya kasnya tidak negatif. Nah, dia punya piutang usaha pihak ketiga 559 miliar ya. Kemudian aset real estate lancarnya sebesar 6.338.324.996 ya. Ada 6 triliun ya. Aset lancarnya aja 6 triliun, banyak banget ya. Maksudnya aset lancar itu nanti saya akan bacakan di bagian akhir ya. Kita lihat di laporan akhirnya apa aja itu yang termasuk aset lancar. Dari sisi investor retail yang menurut saya yang perlu diketahui itu, saya nggak akan bacakan semua. Ini investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi, investasi pada anak perusahaannya yang tadi itu ya, yang banyak itu, yang 40 itu. Sebanyak 1.384.583.499.000 ya. Ada 1 triliun, banyak banget ya. Kemudian persediaan tidak lancarnya, dia punya aset real estate tidak lancar, yaitu sebesar 4 triliun. Persediaan tidak lancar 18 miliar. Dan properti investasi itu ada 6 triliun. Besar ya. Dan aset tetapnya ada 3.587 miliar.
Ini ada properti investasinya 6.987 miliar. Besar banget jumlahnya. Ada utang bank jangka pendeknya 79 miliar. Ini utang lainnya pihak ketiga, ini besar ya. Utang lainnya pihak ketiga 1.267 miliar. Wah, besar ya. Terus sudah ada uang muka pelanggan jangka pendek yaitu 2.339 miliar. Kita lihat nanti uang muka pelanggan jangka pendek ini apakah down payment ya. Jadi total liabilitas jangka pendeknya adalah 5.656 miliar. Kemudian liabilitas jangka panjangnya atas utang bank itu masih 2.839 miliar. Dan liabilitas jangka panjang atas utang obligasi itu 4.501 miliar ya. Wah, utang obligasinya yang besar 4 triliun. Jadi total jumlah liabilitasnya itu 15 triliun. 512 ya, ini pasti membuat rasio DR-nya gede ya. Oke, saya rasa itu yang dari neraca. Kita lihat laba ruginya ya. Penjualan dan pendapatan usahanya adalah 1.151 miliar. Di mana beban pokok penjualannya 770 miliar 848 juta. Jadi laba brutonya yang dari 1 triliun itu 380 miliar. Besar ya. Dibandingkan industri lain. Dibandingkan CPO lah, industri CPO sawit yang laba brutonya kecil. Tapi liquidnya. Jadi ini jumlah laba rugi sebelum pajaknya 161 miliar. Karena beban umumnya gede ya. Beban umum dan administrasi itu termasuk gaji. Berarti karyawannya sejahtera nih. Harusnya ya. Kalau dari laporan keuangan. Kita lanjut ke ini yang penting. Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan. Wah, laba ruginya hanya 107 miliar ya. Yang diatribusikan ke entitas induknya 157 miliar. Kemudian laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non pengendali hanya 27 miliar, kecil banget. Oke, ini saya nggak akan bacakan karena dari sisi retail nggak terlalu ya. Ini apa ya? Laporan arus kasnya. Kita lihat laporan arus kasnya. Pengeluaran terbesarnya di mana ya? Ya, pemasukan terbesarnya dari penjualan properti ya, sebesar 892 miliar. Tadi kita akan lihat aset lancarnya itu apa ya. Nah, kalau persediaannya itu yang dimaksud persediaan dalam laporan keuangannya APLN ini hotel dan aset real estate-nya. Jadi ada aset lancar ya. Aset tetapnya mana dia ya? Aset lancar. Ini dia masuk di persediaan ya. Jadi aset lancarnya itu ini persediaan hotel dan aset real estate. Persediaan hotel terdiri dari persediaan makanan dan minuman, perlengkapan operasional dan bahan pemeliharaan gedung yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Oh, termasuk peralatannya berarti ya aset lancar itu.
Kemudian kita lihat transaksi dengan pihak berelasi itu, maksudnya transaksi yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan grup, ya, apapun itu. Anggota keluarga juga termasuk nih ya. Oke. Oke, penjelasan dari laporan keuangannya yang membingungkan tadi sudah terjawab ya. Aset lancar itu termasuk dengan peralatan yang di gedungnya. Oke, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan, saya bacakan di laporan keuangan Agung Podomoro Land per 31 Maret 2023 ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya kawan-kawan investor retail. Oke, jangan terpengaruh pada orang-orang yang selain orang-orang yang hanya kaya dari saham seperti Pak Lo Keng Hong. Kalau di Indonesia setahu saya itu ya. Karena yang lainnya agen-agen influencer aja, influencer dari perusahaan sekuritas. Atau nyari duitnya bukan dari saham, dari kelas berbayar itu aja, dan dari rekomen saham. Hati-hati ya kawan-kawan investor retail. Lakukan keputusan sendiri ya. Tahu apa yang kita beli. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam cuan.